Ibu, Bapak, ayat 38 di surat Al-Baqarah ini, Masya Allah luar biasa ya kalau kita dalami. Ayat ini dimulai dengan kulna bitu minha jami'a, ya kan. Ini adalah pengulangan atau takrir. Karena di ayat sebelumnya kan ada kan? Nah, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Nah, kemudian di ayat ini adalah takrir, ada kata-kata perintah turun dengan kata yang sama, ihbitu. Apa maksudnya? Maksudnya menurut para ulama adalah sebagai taukid, sebagai penegasan, kemudian sebagai bayan, penjelasan bahwa keturunan Nabi Adam alaihissalam termasuk iblis dan keturunannya yaitu berada tinggal di bumi, bukan lagi berada di surga. Karena dulu sebelumnya tinggal di surga. Dengan pengulangan kata ini adalah sebagai taukid sekaligus bayan, penjelasan bahwa keturunan Bani Adam kita dan keturunan iblis itu dari bangsa jin, dari bangsa setan, dari bangsa jin itu tinggal di bumi yang sama, yaitu ya kita gitu kan. Cuman bedanya kalau setan dari bangsa jin tidak kelihatan, tetapi kita kelihatan sama dia ya. Innahu yarakum, sesungguhnya dia melihat kalian. Ya, dia itu jin melihat kita, sementara kita tidak bisa melihat mereka. Bahwa pertama adalah taukid, penegasan, dan kedua walil bayan adalah penjelasan. Anna iqamati adamu wa dzurriyyatihi fil ar, itu dijelaskan di tafsir ini. Bahwa Adam dan keturunannya duriyah kan, keturunannya itu berada di bumi, tidak lagi tinggal di surga. Nanti akan kembali ke surga jika kita mengikuti hidayah ini. Kalau tidak ya enggak lah ya, gitu, seperti itu. Mudah-mudahan kita yang termasuk mengikuti. Qulna minhu jami'a. Waw alif di sana dan diperjelas dengan jami'a adalah iblis, Adam dan Hawa. Ya kan? Maka selama usia bumi itu, maka dia akan menggoda sebanyak-banyaknya umat Nabi Adam akan agar menjadi teman dia nanti di neraka. Naudzubillah min. La almalana jahannam, sungguh jahannam akan dipenuhi minka dari golongan engkau iblis dan setan, dan waman tabi'aka minhum ajmain, dan orang-orang manusia yang mengikuti engkau seluruhnya. Begitu. Jadi neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh iblis dan setan dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah gitu, jadi kita jangan sampai itu ya. Alhamdulillah ini ya. Jadi pas udah itu terus nggak ada di mana Pak? Ya baik. Ketika kita mentalkinkan saudara seseorang, jangan dilihat dia ada lisannya terucap. Selagi ada gerak mulut, insya Allah itu kata-kata terakhir ya. Karena orang yang sakaratul maut itu berat Pak. Lidahnya udah kaku. Dia banyak yang dia ingin omongin ke keluarganya, tapi susah. Maka yang kita butuhkan tenangkan, bisikan, tenang Pak, ikhlas Pak ya, Bapak orang baik, ayo la ilaha illallah. Ayo. Karena di sana antara takut dan cemas, sedih karena akan meninggalkan keluarganya dan kehidupan dunianya. Takut mereka itu nanti di depan mata itu akhirat ya. Itu mereka antara takut dan sedih nanti. Orang-orang yang ya kita juga akan seperti itu, akan merasakan antara ketakutan yang dahsyat dan kesedihan yang dahsyat. Maka kita harus hibur dengan talqin itu, sekaligus membimbing agar ikhlas dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, fa imma ya'tiyannakum minni huda, jika datang petunjuk kepada kalian dariku, kata Allah, ya kan? Maksudnya keturunan Bani Adam itu akan diberi petunjuk. Bahkan Nabi Adam dan Hawa sendiri itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terus nabi-nabi selanjutnya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan datanglah kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Itu ada petunjuknya masing-masing, ya kan? Petunjuk kita adalah Al-Quran. Makanya
Taurat itu disebut al-huda, hudan, dan Al-Quran itu disebut al-huda. Paman tabi'a hudaya, barang siapa yang dia telah mengikuti petunjuk aku, kata Allah, ya, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak ada rasa bersedih hati. Nah, kita kupas dulu. Hudan itu apa? Hudan, petunjuk. Jadi petunjuk itu menurut para ulama, alladzi yusallul insana ila ghoyatihi, yang menunjukkan kepada tujuan. Contoh, kita dari Ciracas mau ke Bandung di jalan tol. Bandung lurus, ya kan? Bandung belok kiri, ya. Jadi itu adalah yang menyampaikan kepada tujuan. Jadi hidayah itu secara bahasa menurut para ulama tafsir, yang menyampaikan kepada tujuan, itu hudan, ya, itu petunjuk. Sama halnya ketika kita mau ke Bandung dari sini, ikuti petunjuk, lurus, nggak boleh belok. Kalau belok nanti nyasar, ya, kan itu akan menyampaikan kepada tujuan. Bila mana Al-Quran sebagai tujuan, berarti Al-Quran itu akan menjadi jalan kita sampai ke tujuan. Tujuan kita kemana, Ibu? Tujuan kita adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka kita pun akan dimasukkan ke surga. Jadi tujuan kita adalah ridho Allah, dan Allah akan memberikan surga kepada kita sebagai tujuan akhir. Nah, gitu. Jadi kita harus ikuti. Paman tabi'a hudaya, maka ikuti petunjuk aku. Ya, kira-kira sesuatu yang menjadi petunjuk di depan apa di belakang kita? Di depan kita. Maka Al-Quran harus dijadikan visi misi kita. Visi misi kan di depan kita. Perusahaan juga ada visi misi, ada di depan. Al-Quran harus dijadikan visi misi kita. Kemudian Al-Quran itu harus dekat dengan kita. Kalau kita ngikutin mobil orang rombongan, kalau kita jauh-jauhan 1 kilo bingung, ya. Bingung belok apa kemana, walaupun pakai HT, ya, tetap harus di belakangnya, ikuti terus, belok, lurus, ya, jangan mendahului. Kalau mendahului nanti nyasar juga, ya, gitu. Jangan meninggalkan Al-Quran, jangan mendahului Al-Quran. Kalau kata Al-Quran begini, ya begini. Kalau ke kanan, ya ke kanan, begitu, ya, di depan kita. Maka kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai mengikuti petunjuk Al-Quran, maka kita fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah akan menjamin tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut. Apa itu al-khauf? Khauf itu adalah sesuatu yang tidak disukai, yang akan terjadi. Itu al-khauf. Takut miskin, takut mati, itu khauf. Sesuatu yang tidak disukai tapi belum terjadi. Kalau al-hazan, kesedihan, sesuatu yang tidak disukai yang sedang atau yang sudah terjadi. Sedih ditinggalkan orang tua meninggal, itu sedih, Bu, itu al-hazan. Hazan itu kesedihan. Itu. Iya. Sedih. Tapi kan ada seorang teman saya mau ngaji gitu ya. Kerjanya tiap hari baca Al-Quran, tapi kalau giliran cerita mati dia tahu. Umurnya udah tua juga. 70-an gitu. Karena beda mengikutinya mungkin belum ini. Mirip mukhlas dan mukhlis lah, ya. Karena ada di ayat lain yang mirip, ya. Ada di surat Toha ayat 123. Pamanit taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Jadi ada dua redaksi yang sama. Yang dia tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih itu kalau yang ini paman tabi'a hudaya. Apa? Toha ayat 1, 2, 3 itu pamanit taba'a, ada tasdid. Kalau ini kan pamanit tabi'ah.
Nah itu bedanya. Kalau pamanit tabang yang mengikuti petunjukku, ya, pamanit tabang hudaya, orang yang mengikuti petunjuk, kalau diterjemahkannya sama, tapi beda makna. Pala yadilu wala yasko, yang dia dapat tidak akan tersesat dan tidak akan celaka, masih mending, alhamdulillah. Tapi tetap rasa takut ada, begitu. Mungkin kita itu yang termasuk kita. Tapi yang dimaksud ayat ini adalah surat Al-Baqarah ayat 38 ini, paman tabi'a hudaya itu orang yang tinggi, Bu, yang benar-benar telah mengikuti Al-Quran. Rasanya kita belum tuh ya. Apa-apa berdasarkan Al-Quran, maka bagi dia tidak akan rasa takut dan sedih. Kehilangan dompet biasa saja, nggak sedih, karena dia yakin ini takdir Allah. Besok juga akan ada gantinya, begitu Bu ya. Kehilangan jabatan bagi dia nggak ada rasa takut, nggak ada sedih, biasa saja. Nanti ada gantinya. Itu. Tapi kalau yang pamanit tabaa ada tasdidnya, masih ingat kan kalau kata kerja ada tasdidnya berarti dia berat. Dia berat mengikuti Al-Quran itu agak berat. Datang ke talim sehari datang sehari enggak, ya. Datang ke majelis talim kalau lagi mood saja. Kalau yang di surat Al-Baqarah 38 ini paman tabi'ah beda, itu sudah lempeng, sudah enggak berat. Makanya Allah beda janjinya. Janjinya fala khaufun alaihim wala yahzanun. Janjinya orang itu akan bahagia terus. Sakit dia bahagia aja, karena dengan sakit dia husnudon kepada Allah, dosa-dosanya dihapus. Rasa-rasanya kita belum sampai ke sana, Bu ya. Bukan paman tabi'ah hudaya yang dimaksud. Tapi yang satu lagi barangkali kita mah pamanit taba'a hudaya di satu toha. Tapi tetap ada jaminannya, pala yadilu wala yasko, maka jaminannya tidak tersesat dan tidak celaka, masih beruntung. Tidak tersesat dan tidak celaka, itu juga masih beruntung. Masih dilindungi. Ya. Tapi tadi kadang-kadang kita masih takut ya, dan kehilangan dunia jabatan, ya berarti kita masih itu. Katanya kalau lagi seorang murid itu kalau pensiun, alhamdulillah saya terkenal. Itu. Apa gitu. Berarti kita. Tapi kalau bilang mati takut. Berarti kita masih pamanit taba. Berarti dalam waktunya Bu sudah kemarin Bu belajar. Ya. Kurang jiwa, kurang bola. Itu Pak. Apa ada? Oh. Ya rasa takut itu fitrah. Cuman rasa takut itu bagi dia bukan berarti nggak ada rasa takutnya, tetap ada rasa takut. Tapi bagi dia itu jadi sesuatu. Jadi apa ya? Sakit, sedih. Tapi bagi dia selalu positif kepada Allah. Sakit ini ya karena diuji, bagi ujian dosa saya terhapus. Gitu kan? Tidak ngedumel kan, kalau kita sakit dikit aja ngedumel. Ya, tapi bagi orang yang paman tadi yang hudaya itu benar-benar apa-apa bagi dia itu baik, Pak ya. Karena bagi orang beriman semuanya baik kan. Dikasih karunia dia bersyukur, dikasih ujian dia bersabar, dan syukur sabar semua jadi kebaikan. Karena bagi orang beriman semuanya baik, begitu. Nah kita kembali kita masing-masing ya. Kalau kita mungkin masih jauh seperti itu ya. Nah ini, maka kita terus ikuti Al-Quran, ada di belakang Al-Quran akan jadi petunjuk. Nanti tujuan kita sampai ya. Bagaimana kita sampai menjadikan Al-Quran sebagai visi misi sehingga menyampaikan kepada tujuan akhir kita, ya harus dimengerti. Kata ditadaburi, dibaca penjelasan para ulama tafsirnya, Pak ya. Nah, gitu. Agar jangan keliru. Selain kita terus dekat dengan Al-Quran, kita banyak-banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazn. Hammi itu kegelisahan sesuatu yang akan terjadi, sama dengan khauf. Kalau hazn itu tadi yang sedang atau sudah terjadi. Kalau wa'udzubika minal azzi wal kasal itu kelemahan. Tapi kelemahan kalau al-aji, kelemahan yang tidak punya berdaya, Bu. Kita itu mau apa-apa lemah, nggak punya uang, nggak punya skill, itu al-aji, harus berlindung. Kalau kasal, kelemahan yang disengaja. Kita itu mampu sebenarnya, mampu berbisnis, mampu berikhtiar, tapi malas.
Tapi kan dua-duanya lemah. Nah itu. Kalau wa'udzubika minal jubni wal buhl, kelemahan juga. Tapi kelemahannya dia kalau jubni badannya masih seger sehat, tapi nggak mau digerakin untuk aktivitas ngebantu orang, ngejublak aja kayak basah, diem aja gitu. Itu jubni. Nggak kreatif. Iya. Kalau buhl, kelemahan dia tidak mau memberikan harta yang dimiliki. Jadi kalau jubni fisiknya dia tidak mau dimanfaatkan, kalau buhl materinya tidak mau dimanfaatkan, maka kita berlindung jangan seperti itu, karena kan lemah, akan takut kehilangan harta, bu ya. Nah, gitu. Kemudian wagolabatid daili wakohdil dijal, dari hutang, dari jeratan hutang. Lu benar-benar hutang apa sih bosok maksudnya? Hutang, Pak. Hutang benar-benar hutang ya? Hutang. Kita berdoa bu ya, karena kita kan nggak pas dari hutang kan kadang-kadang ya. Jadi doa itu doa terhindar dari kelemahan badan, kelemahan pikiran dan lain sebagainya. Itu bagus bu ya. Lanjut. Masih panjang bu ya. Itu yang dimaksud haud dan sedih ya bu ya. Dan apa yang dimaksud petunjuk itu? Petunjuk itu sesuatu yang menyampaikan kepada tujuan. Sulukut tariq alladhi yusallul insana ila ghayatihi, itu menurut para ulama. Sesuatu yang menghantarkan kepada tujuan itu adalah hudan, itu adalah petunjuk. Karena Al-Qur'an sebagai petunjuk, maka itulah yang akan menyampaikan kita kepada tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka kita akan dikasih surga. Tapi kalau kita berbelok, tidak sampai tujuan, ya tujuan kita bukan ke surga, bukan ridho Allah. Nu'udzubillahi min dzalik.